Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Bersama saya Bambang Karyadi di channel Nahokod. Video kali ini kita akan belajar tentang WordPress ya. Jadi ini akan dibuat playlist tentang tutorial WordPress. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai apa itu WordPress. Oke. Nah, WordPress adalah sebuah aplikasi web berbasis Content Management System atau CMS ya. Ini digunakan sebagai mesin blog. WordPress ini dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan basis datanya itu MySQL. Nah, rilis pertama WordPress ini pada tahun 2003. Ini merupakan hasil kerja keras dari dua orang programmer, walaupun yang pertama itu yang mengusulkannya itu Matt Mullenweg, yang kemudian dengan temannya itu Mike Little ya. Nah, ini WordPress pertama kali rilis tahun 2003 ya. Kemudian untuk CMS itu sendiri, yaitu Content Management System, adalah sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mengatur dan membuat berbagai konten pada website. Jadi ketika kita membuat website dari nol dengan basis CMS, maka ini akan memudahkan si user pengguna. Nah, ini akan apa? Mengatur dan membuatnya itu secara kelolaan akan lebih mudah. Ketika kita membuat postingan, ketika membuat kategori postingan itu sendiri, ketika kita akan mengupload media, ini sudah termanage dengan baik. Sekali lagi, CMS ini adalah sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mengatur dan membuat berbagai konten pada website. Oke. Nah, jenis WordPress itu sendiri ada dua. Yang pertama dari WordPress.com dan WordPress.org. Apa perbedaannya? Ayo kita lihat. Untuk WordPress.com ini untuk pengguna yang ingin membuat blog sendiri secara cepat dan punya alamat website. Akan tetapi, sayangnya pengguna WordPress.com tidak dapat mengubah template standar yang sudah disediakan dan domain kita secara default menjadi website anda.wordpress.com. Nah, ini ya, dari WordPress.com ini yaitu misalnya blogging ya. Kita mendaftar di WordPress.com, kemudian kita memilih sebuah nama untuk ditampilkan menjadi website di sini. Nah, kelemahannya kita tidak bisa mengubah template ya. Tidak juga bisa menambahkan plugin. Kemudian domain kita itu ada di bawah dari WordPress.com itu sendiri. Nah, jika Anda ingin memiliki domain sendiri, Anda harus mendaftar di pusat hosting misalnya. Dan kemudian membeli extension domain sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, misalnya website anda.com. Nah, ini harus membeli di salah satu tempat hosting ya. Kalau tidak ingin membeli domain, ya wajar kita mendapat domain dari WordPress.com. Seperti ini jadinya. Website anda.wordpress.com. Misalnya Nahokod membuat blog di WordPress.com, maka namanya menjadi nahokod.wordpress.com. Nah, seperti itu ya. Ini WordPress.com. Kemudian untuk WordPress.org ini versi komunitasnya ya, yang dirilis untuk pengembang atau pengguna yang ingin memodifikasi WordPress ya menurut kebutuhan sendiri. Kita dapat memasang plugin dan tema, atau juga ketika ingin membuat blog menggunakan alamat dan server sendiri. Nah, ini kita menggunakan WordPress.org. Ini kita mengunduh berkas WordPress-nya, kemudian kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita, kemudian kita hosting di alamat server kita ya, yang kita sewa seperti itu. Nah, keunggulan dari WordPress itu sendiri yang pertama itu free ya. Free di sini kita gratis mendaftar untuk blog kita di WordPress.com. Kemudian ketika kita ingin mengembangkan dan ingin membuat website dengan domain sendiri, kita dapat mengunduh berkas CMS-nya di WordPress.org. Nah, ini ya. Ini free ya. Kemudian untuk plugin tema ya. Ini tersedia juga plugin dan tema yang bisa diintegrasikan untuk memberikan fungsi-fungsi lain. Maksud fungsi-fungsi lain ini ketika kita membuat website dengan berbasis WordPress. Nah, ini kita ingin menjadikan WordPress itu sebagai misalnya e-commerce, kita bisa menambahkan plugin sesuai dengan kebutuhan e-commerce itu sendiri. Dan juga bisa
mengubah template-nya menyesuaikan dengan fungsi kita, misalnya e-commerce. Atau juga ketika kita ingin membuat web pembelajaran, kita juga bisa menambahkan plugin LMS ya di WordPress ini. Oke. Nah, ini maksud dari memberikan fungsi-fungsi lain. Kemudian easy atau mudah ya. WordPress ini juga mudah dipelajari dan pengoperasiannya juga cukup mudah. Karena banyak tutorial ya, bisa digunakan dan banyak shot yang kita butuhkan untuk membuat website sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian communities. Nah, ini WordPress ini memiliki komunitas atau dukungan komunitas yang cukup besar. Jadi ketika kita mengalami kesulitan menggunakan WordPress ini, misalnya terjadi error, kita bisa bertanya atau berdiskusi di komunitas ini. Oke. Kemudian untuk kekurangannya di sini ya pastinya ya. Yang pertama itu keamanan, karena semakin banyak pengguna, maka ancaman pun semakin tinggi. Seperti tadi ya. Misalnya perubahan halaman website, itu device atau pencurian data ketika kita menggunakan sebagai LMS. Nah, ini rentan ya ketika kita menggunakan sesuatu yang lebih banyak digunakan banyak orang, pasti ancaman semakin tinggi juga. Nah, kemudian pihak ketiga. Pihak ketiga di sini maksudnya ketika kita memerlukan sesuatu untuk menambah fitur atau kinerja WordPress kita, website kita ya dari WordPress. Nah, ini kita memilih plugin dan tema gratis maupun berbayar dari pihak ketiga. Nah, ini juga harus diperhatikan ketika kita menggunakan plugin atau tema secara gratis maupun berbayar. Lihat penilaian reviewnya, baik atau tidak, seperti itu. Banyak atau tidak, kita lihat juga penilaian dari reviewnya yang penggunanya, baik atau tidak, seperti itu. Oke, kemudian kecepatannya. Nah, kekurangan kecepatan maksudnya itu ketika kita memasang plugin dan template tentunya akan berdampak pada kecepatan akses web. Nah, semakin kompleks yang kita gunakan untuk website kita dari plugin dan template, maka ini akan berpengaruh kepada kecepatan akses. Sekali lagi, kita sesuaikan dan bijak menggunakan plugin dan template untuk untuk kebutuhan kita. Kemudian monitoring update. Maksudnya di sini website kita ketika menggunakan WordPress, baik berkat CMS, plugin, dan tema, kita harus monitoring. Biasanya berkala itu akan meminta update. Nah, ini ya, kita harus terus. Kalau tidak update, tentunya pasti akan kembali lagi kepada keamanan. Maka ketika kita tidak update, sekali lagi akan ada celah untuk disusupi. Seperti itu. Nah, ini kekurangan dari WordPress. Oke, demikian sedikit mengenai apa itu WordPress. Semoga bermanfaat, dan insya Allah video selanjutnya itu kita akan mencoba menginstal WordPress ya, dengan kebutuhannya juga apa saja. Oke, mohon maaf jika ada kekurangan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.